Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yakni semoga lisan kita tidak pernah lelah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah lelah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita hendak mau menghitung nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan sama kita, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa. Maka dari itu, semoga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi salah satu asbab kita mendapatkan keridhaan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya akan Allah lipat gandakan. Dan jika kufur kepada Allah, berlaku sombong kepada Allah, merasa semua yang dia miliki atau semua yang Allah titipkan kepadanya adalah hasil usaha jeripayanya sendiri, kata Allah, sungguh azabku, azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras. Selanjutnya, salawat dan juga salam semoga selalu terkirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, beserta juga kepada keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga kepada setiap insan yang istiqomah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Insyaallah judul kultum yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengenal bahaya kerusakan serta ancaman bagi pelakunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita manusia di muka bumi ini dengan kodrat kita sebagai khalifah. Baik itu dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Ada satu pelajaran faidah penting mengenai tafsir ayat ini yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dan juga dalam kitab tafsir Jalalain dari riwayat Ibnu Abbas, bahwa di saat Allah mengatakan hal ini ada unsur penolakan dari para malaikatnya. Para malaikat Allah menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi yang nantinya malah kerjaannya merusak atau saling membunuh, menumpahkan darah di antara mereka? Kenapa bisa demikian? Dalam riwayat tafsir tadi Ibnu Abbas berkata,
Sebelum manusia diciptakan untuk mendiami bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menciptakan golongan jin untuk tinggal di bumi. Tetapi dalam prosesnya ternyata golongan jin tersebut lebih banyak membuat kerusakan serta saling membunuh satu sama lain, menumpahkan darah di antara mereka. Kemudian Allah mengirimkan pasukan malaikatnya untuk membasmi golongan jin tersebut. Bahkan dalam riwayat dikatakan mereka dikejar sampai ke pulau-pulau di tengah lautan, bahkan sampai ke puncak-puncak gunung. Setelah kejadian itu, Allah ingin menciptakan manusia untuk menjadi perwakilan lagi di muka bumi. Maka malaikat menyampaikan ketidaksetujuannya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal tentang kata kerusakan atau dalam bahasa Arab al-fasad, itu perlu kita jelaskan secara lebih mendalam. Karena al-fasad sendiri atau kerusakan menurut syariat tidak hanya seperti makna kerusakan secara umum. Ibarat kata seperti pulpen ini, ketika saya patahkan dikatakan saya telah merusak pulpen ini. Tetapi kalau dalam makna syariat, kerusakan bisa lebih luas daripada itu. Makna pertama, bahwa kerusakan itu adalah ketika ada manusia yang memerangi Allah dan juga Rasulnya, dikatakan mereka telah melakukan kerusakan. Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Memerangi Allah dan juga Rasulnya bisa juga dalam artian berbuat syirik kepada Allah atau mengolok-ngolok syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna yang kedua, yakni orang yang melanggar janji atau memutuskan tali silaturahim, dikatakan juga mereka berbuat kerusakan. Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Maka dari itu, dari beberapa ayat yang ada, ulama mengambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia di muka bumi itu masuk ke dalam kategori membuat kerusakan, baik itu kecil ataupun besar. Maka kemudian apa dampak yang diberikan oleh kerusakan ini? Hadis Abu Qatadah Al-Ansari di Bukhari dan juga Muslim bisa menjawab akan pertanyaan itu. Jadi dalam hadis ini dikatakan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janazah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depannya itu rombongan yang membawa jenazah. Kemudian Rasulullah mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah bertanya, mal mustarih wa mal mustarah minhu ya Rasulullah. Apa yang engkau maksud dari mustarih sama mustarah? Maka kata Rasulullah, manusia itu ketika meninggal mereka akan masuk di antara dua golongan. Golongan pertama disebut mustarih, artinya golongan yang merasakan kenikmatan, merasakan kenyamanan setelah dia meninggal. Golongan ini adalah golongan orang-orang abdul mukmin, hamba-hamba Allah yang beriman istiqomah di atas jalannya Allah sampai mati. Mereka merasa nyaman karena mereka sudah terputus dari segala macam bentuk ujian, musibah, fitnah yang ada di dunia selama hidup. Kemudian golongan kedua mustarah minhu, yakni golongan di saat dia mati lingkungan sekitarnya yang merasa nyaman dengan kepergiannya. Kata Rasulullah, mereka ini adalah abdul fajir, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya, ketika dia mati, Pak, Ibu, banyak elemen-elemen, banyak yang merasa nyaman akan kepergiannya.
dari orang yang sering dia zolimi akan merasa lebih nyaman. Hewan-hewan, tumbuhan, bahkan sampai bumi, Pak. Bumi merasakan nyaman atas kepergian orang-orang yang berbuat dosa, yang sering berbuat dosa selama hidup dan tidak bertaubat. Kenapa demikian? Dalam salah satu tafsir dikatakan bahwa bumi merasa nyaman karena mereka merasa terhindar dari musibah yang akan Allah timpakan akibat perbuatan seseorang yang terus-menerus berbuat dosa dan tidak bertaubat. Bumi juga akan kena dampaknya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam munasabah Ramadan ini, marilah kita untuk selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri, sembari terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan, baik kecil ataupun besar, orang-orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita akan terkena imbasnya. Entah kita mau sadar atau tidak. Dan juga kita semua sudah sering mendengar bahwasanya di bulan Ramadan ini futihat abwaabul jannah. Pintu-pintu surga, pintu-pintu taubat itu terbuka lebar. Maka ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Dan satu hal lagi, agar kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sempurna, yakni bukan hanya menjaga diri kita dari berbuat kerusakan atau berbuat maksiat, tetapi juga bisa menjaga orang lain dari maksiat kita atau menasehati orang lain paling tidak agar tidak berbuat maksiat supaya tidak banyak yang terkena imbasnya. Semoga apa yang sedikit ini bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Astaghfirukum, mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau salah perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah mengumpulkan kita di tempat ini, kembali Allah bisa mengumpulkan kita sama-sama di surganya kelak nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.